Halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Jurnal Faru. Dalam video kali ini kita akan membahas beberapa kejadian atau peristiwa kecelakaan kerja yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Dan pembahasan pertama akan datang dari Provinsi Sulawesi Tengah. Oke geng, sebelum kita lanjut ke videonya, gak capek-capeknya gue buat ingetin pada kalian buat klik subscribe bagi yang belum subscribe. Dan jangan lupa like, komen, dan juga gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah dukung channel ini. Oke geng, kita masuk ke cerita yang pertama geng. Pada Minggu 24 Desember 2023, ledakan besar dan kebakaran hebat terjadi di PT Indonesia Morowali Industrial Park atau yang kita singkat dengan IMIP. Sebelum kita menginjak pada kronologi kejadiannya, gue akan membahas sedikit profil dari PT ini geng. PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP, pengelola kawasan industri berbasis nikel yang terintegrasi dengan produk utama berupa nikel, baja tahan karat, baja karbon, dan industri pendukung terentang dari pembangkit listrik tenaga batubara, pabrik mangan, silikon, krom, kapur, kokas, dan lain-lain. Kawasan industri ini merupakan kerjasama antara Bintang 8 Group dari Indonesia dengan Tsingshan Steel Group dari negara Tiongkok. Kita akan masuk ke kronologi kejadiannya. Pada tanggal 24 Desember 2023, tepatnya pada jam 5.30 WITA, beberapa orang pekerja sedang melakukan perbaikan tungku yang terdiri dari tenaga kerja asing dan beberapa tenaga kerja Indonesia. 13 orang meninggal dunia dalam ledakan tungku smelter PT ITSS di areal Indonesia Morowali Industri. Seperti hari-hari biasanya, di mana para pekerja sedang melakukan aktivitas peleburan di kawasan pabrik tersebut. Dan sebuah tungku bernomor 41 milik PT ITSS yang mengalami kerusakan atau kebocoran terpaksa ditutup sementara untuk proses pemeliharaan. Semua tampak normal saat para pekerja mulai melakukan perbaikan tungku bernomor 41 tersebut. Pemeliharaan saat itu adalah pemasangan dan pengelasan plat. Naas, pada waktu yang sama terdapat sisa terak yang keluar dari tungku dan bersentuhan langsung dengan barang-barang yang mudah terbakar. Hal inilah yang menjadi awal petaka kebakaran PT IMIP. Bagi kalian yang belum tahu terak, gue jelasin sedikit nih. Terak adalah ampas yang menyerupai batu kaca yang tersisa setelah logam yang diinginkan terpisah dari biji atau bahan baku logam. Terak ini biasanya terdiri dari campuran logam oksida dan silikon dioksida. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Kebakaran dengan cepat meluas sehingga menyebabkan puluhan pekerja yang berada di lokasi tersebut terjebak dalam kebakaran hebat ini geng. Para pekerja yang berada di lokasi tersebut berusaha menyelamatkan diri dari kobaran api. Mereka yang saat itu berada di lantai atas atau sedang berada di dalam mesin operator, mereka terpaksa melompat dari ketinggian. Mereka segera dievakuasi oleh sesama pekerja dan hasil dari investigasi kepolisian menyebutkan bahwa penyebab dari kecelakaan ini bukan dari tabung oksigen yang meledak seperti perkiraan dari PT IMIP sebelumnya, melainkan dari bagian bawah tungku yang masih terdapat cairan pemicu ledakan. Jadi pada saat kejadian ini, di lokasi tersebut terdapat banyak tabung oksigen yang digunakan untuk pengelasan dan pemotongan komponen tungku. Akibatnya ledakan pertama ini memicu beberapa tabung oksigen di sekitar area ikut meledak dan kebakaran tersebut baru bisa dipadamkan pada pukul 9 WITA. Dan akibat dari kejadian ini dikabarkan sebanyak 13 orang meninggal dunia dan 46 pekerja mengalami luka-luka ringan hingga luka berat geng. Menurut artikel yang gue baca-baca di internet, kejadian kecelakaan kerja ini bukan pertama kalinya terjadi. Catat pada tanggal 27 April tahun 2023, pekerja dumping yang berada di kawasan PT IMIP mengalami kecelakaan kerja sehingga merenggut nyawa 2 korban geng. Diduga karena kurangnya penyediaan APD atau alat keselamatan kerja. Lalu apa nih geng langkah yang dilakukan oleh PT IMIP? Mereka mengatakan sebagai bentuk pertanggungjawaban, seluruh biaya perawatan bagi korban akan ditanggung oleh manajemen dari PT IMIP, termasuk berupa uang santunan duka kepada keluarga korban geng. Menurut keterangan dari kepolisian, korban yang meninggal dunia ini diakibatkan karena terkena uap panas geng. Kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua ini datang dari tambang sawah lunto. Oke geng, kita masuk ke ceritanya. Tambang yang berada di daerah Bukit Bual atau Ngalau Ciga, Kecamatan Talawi,
Kota Sawah Lunto, Provinsi Sumatera Barat. Sebelum kita masuk ke kronologinya, kita akan belajar sejarah dari tambang yang berada di Sawah Lunto ini, geng. Sawah Lunto tidak asing lagi sejak adanya event olahraga yang bertaraf internasional, yaitu Tour de Singkarak, yang digelar oleh Pemkot Sawah Lunto, Padang, Sumatera Barat. Acara ini didukung penuh oleh perusahaan pertambangan batubara milik negara, yaitu PT Bukit Asam Persero dan unit pertambangan Ombilin atau PTBA UPO. Sebelum dikelola oleh PTBA UPO, batubara yang berada di perut bumi Sawah Lunto ini, geng, dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda. Di pertambangan batubara ini bermula pada tahun 1867 ketika seorang petualang Belanda berhasil menemukan deposit batubara di sekitar Sungai Ombilin yang mencapai 205 juta ton, geng. Jumlah yang sangat fantastis untuk sektor batubara, geng. Dan penemuan ini tentunya menggegerkan dunia pada saat itu, geng. Oke, kita akan masuk ke kronologi kejadiannya. Jadi pada hari Jumat 9 Desember 2022, tambang batubara yang dikelola oleh salah satu perusahaan di Kota Sawah Lunto ini terjadi ledakan di lubang SDC2 atau Lori 2 sekitar pukul setengah 9 pagi atau 8.30 WIB. Saat proses pekerja penambangan mulai beraksi, salah satu lubang mengeluarkan asap diiringi dengan ledakan hebat, dan diketahui ledakan itu terjadi dikarenakan adanya kandungan gas metana yang sangat tinggi. Dan pada saat itu ada beberapa pekerja yang sudah masuk ke dalam lubang tambang tersebut, geng. Dan hingga akhirnya terjadi ledakan yang menyebabkan 6 orang pekerja terjebak di dalam lubang tambang tersebut, geng. Diketahui sebanyak 15 pekerja di dalam lubang tambang, namun hanya 9 orang yang bisa dikeluarkan. Dari 9 orang tersebut, 5 orang mengalami luka-luka dan 4 lainnya meninggal dunia, geng. 6 orang yang masih terjebak di dalam lubang tambang diketahui berada di kedalaman 200 meter dari mulut lubang. Jadi nggak banyak lagi berita yang diketahui dari tambang ini, geng. Dan kita akan beralih ke cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga ini datangnya dari dunia penerbangan. Tragedi jatuhnya pesawat Garuda GA152. Oke, kita akan masuk ke ceritanya, geng. Hari itu tepatnya pada Jumat 26 Desember tahun 1997 akan menjadi hari yang tidak akan pernah dilupakan, khususnya oleh keluarga dari korban jatuhnya pesawat Garuda Indonesia GA152 dengan rute Jakarta-Medan. Pesawat dengan jenis Airbus A300BA mengalami kecelakaan saat hendak mendarat Bandara Polonia, Medan, Sumatera Utara. Pesawat yang saat itu diterbangkan oleh pilot Rahmo Yoga dengan kopilot Sutomo. Penerbangan dari Jakarta menuju Medan saat itu biasa-biasa aja, geng. Tidak ada yang aneh dengan pesawat ataupun penumpang dari pesawat Garuda GA152 ini, geng. Semuanya berjalan lancar seperti penerbangan-penerbangan sebelumnya hingga sesampainya di wilayah Sumatera. Saat itu sedang terjadi kabut asap akibat dari pembalakan liar, geng. Nah, saat itu di hutan Sumatera itu lagi gencar-gencarnya adanya pembalakan liar atau pembakaran hutan gitu, geng, untuk pembukaan lahan-lahan baru. Nah, dari kejadian itu menyebabkan polusi udara yang sangat tinggi dan jarak pandang saat itu menjadi sangat sedikit. Dengan adanya peristiwa itu, sang pilot mencoba menghubungi ATC atau Air Traffic Controller, yaitu staf profesional yang mempunyai tanggung jawab untuk mengkonfirmasi kondisi cuaca, memberikan arahan, dan berkomunikasi dengan marshaller atau tukang parkir pesawat untuk memastikan proses penerbangan dan proses pendaratan pesawat ini berjalan dengan aman dan lancar, geng. Baik, kita akan lanjut ke ceritanya, geng. Saat itu penerbangan GA152 ini disiapkan untuk pendekatan ke landasan pacu 5 Medan dan terbang pada arah 360 derajat setelah turun ke 3000 kaki. Kru diizinkan berbelok ke kiri 240 derajat dan pesawat diperintahkan untuk melanjutkan pada posisi 215 derajat dan kemudian turun di ketinggian 2000 kaki. ATC kemudian mengarahkan penerbangan untuk berbelok ke kanan menuju 045 dan melaporkan untuk melakukan localizer. Namun naas, geng, tak berselang lama dari perintah itu, pesawat GA152 menabrak pohon yang menyebabkan sepertiga bagian sayap pesawat hancur hingga terlepas, geng. Dan hingga akhirnya pesawat jatuh di daerah hutan, kemudian hancur berkeping-keping dan terbakar, geng. Menurut investigasi yang dilakukan oleh kepolisian, sayap kiri pesawat terbang terlalu rendah sehingga menabrak jurang pada posisi 220 derajat. Dikarenakan pilot tidak mengikuti instruksi ATC,
yang disebabkan oleh beberapa faktor kebingungan dengan ATC di Medan. Ada juga penerbangan Merpati 152 yang memiliki nomor yang sama dengan Garuda 152, geng. Pada saat itu, Merpati 152 juga melakukan pendekatan di nomor yang sama, geng. Akibat dari insiden ini tercatat sebanyak 234 orang menjadi korban yang terdiri dari 222 orang penumpang dan 12 awak pesawat dinyatakan tewas. Jadi penumpang sebanyak 234 ini tewas semua, geng. Dan kecelakaan ini menjadi kecelakaan terburuk Garuda Indonesia sepanjang sejarah penerbangannya, geng. Lalu selepas dari tragedi ini, geng, beberapa keluarga korban menuntut tanggung jawab dari pihak terkait atas kerugian yang dialaminya, geng. Para penggugat ini menuduh bahwa GPWS atau Ground Proximity Warning System yang dipasang pada GA152 ini dirancang tidak sempurna. Penggugat mengatakan jika alarm memenuhi desain internasional dan terdengar bunyi alarm antara 18 hingga 23 detik sebelum insiden kecelakaan pesawat ini, mungkin kecelakaan pesawat atau kejadian ini dapat dihindari, geng. Dan demikian rangkuman dari kisah kecelakaan kerja paling buruk yang pernah terjadi pada sejarah Indonesia, geng. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari apa yang telah kita bahas di atas, geng. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan dimudahkan dalam segala urusan-urusan kita semua, geng. Dan gue ingetin pada kalian, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe video ini. Share sebanyak mungkin ke teman-teman kalian atau ke media-media sosial kalian, geng. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan terima kasih telah menonton. Gua Riko, host dari channel Jurnal Faro, undur diri dan see you on the next video. Bye-bye.